Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa yu'ti ni'amah wa yukaffir mazida wa yarfa'ana hamdan kama yanbaghi li jalalihi wa karim 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا وارض عنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله وأول وآخر وعلانية وسرا. الحمد لله رب العالمين. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah masih mengurus kita, masih menjaga kita, masih memberi taufik, masih memberi inayah dan riayah, penjagaan dan pemeliharaan. Orang beriman 24 jam meminta kepada Allah agar dijaga dan dipelihara Allah. Semakin kuat imannya, semakin tinggi harapannya kepada Allah. Kebetulan kemarin saya menerima message dalam kumpulan grup Arab, kata-kata hikmah yang pernah diungkapkan oleh seorang ulama tersohor zaman dulu, ulama abad ke-6 Hijrah, lahir 521 Hijrah, meninggal 620 Hijrah. Al-Imam Ibnu Qudamah, yang banyak disebut namanya, banyak karyanya, bahkan ada di antara karyanya diterjemahkan ke dalam Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, ada di toko, ada di Shopee. Kata beliau, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, "Mata ra'aita qalbaka la yahdur fis salah." Bila anda dapati hati anda tidak khusyuk dalam salat, dia baca bismillah, tak tahu dia hari bacanya. Baca alhamdulillah, tidak dia hayatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tidak ada sentuhannya, tidak ada jaringannya, tidak ada taliannya dengan Allah. Bila anda dapati hati anda liar dalam salat, kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, fa'lam, ketahuilah, anna sababahu dha'ful iman. Faktor penyebab hati liar dalam salat, tidak fokus, tidak ada penghayatan, tidak ada khusyuk, lemahnya iman. Faktor penyebabnya iman lemah. Fajtahid fi taqwiyatihi, katanya, berusahalah mencas iman. Berusahalah mencas iman. Iman itu perlu dicas, perlu dicajing. Carilah chargernya. Pelajarilah macam mana mencas iman tadi. Subhanallah. Nabi Muhammad juga pernah menasihati sahabatnya, jaddidu imanakum. Cajinglah iman kalian, caslah iman anda. Jaddidu imanakum, caslah iman kalian. Cajinglah iman anda. Ditanya oleh sahabat, macam mana nak mencas iman? Kaifa nujaddidu imanana? Macam mana nak mencas iman? Kata Rasulullah, banyaklah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Antara lain, nak mencas iman, banyaklah zikir la ilaha illallah. Cubalah duduk, sama ada satu kali duduk atau dibagi 4 kali 5 kali duduk dalam satu hari. Kalau mau satu kali duduklah bacalah 1000 contohnya. La ilaha illallah, la
ataupun dibagi 3 kali, 2 kali, 5 kali. Kalau sedikit tidak sah. Orang yang zikirnya sedikit itu orang yang bermasalah. Ada dalam surat Nisa. Subhanallah. Kalau zikirnya sedikit, insannya insan bermasalah. Dalam surat Nisa Allah membicarakan orang yang zikirnya sedikit dalam berbicara tentang sifat munafik. Bicara tentang sifat munafik. Wala yazkurunallaha illa qalila. Halaman 101 110 ayat 142. Tentang munafik. Siapa itu munafik? Insan yang sakit. Munafik itu orang yang sakit. Fi qulubihim marad, artinya bersarang penyakit di dalam. Ayat 142 surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang munafik itu kononnya dia menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Sebenarnya mereka menipu diri sendiri. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka salat malas, tidak ada semangat, mau cepat selesai, serba ekspres. Yura'unan nas, riya, suka pamer. Wala yazkuruna Allah illa qalila, zikirnya sedikit. Adakah 100 hari la ilallah? Belum tentu ada. Tengok pula tentang orang yang sukses. Tadi orang yang gagal tu ya. Ayat 142 tentang orang yang gagal, zikirnya sedikit. Tengok pula surah Jumaah tentang orang yang sukses. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Halaman 554. Ayat 10 surah Al-Jumu'ah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Kamu akan sukses. Kamu akan sukses karena obat hati yang sakit tadi zikir. Tengok pula dalam surah Al-Ahzab, orang yang banyak zikirnya mendapat limpahan rahmat dari Allah, mendapat doa malaikat. Subhanallah. Dijaga Allah dan dijaga malaikat. Suratul Ahzab. Suratul Ahzab ini perintah. Surat Ahzab ini memang perintah. Zikirlah sebanyak-banyaknya katanya. Ayat 41 halaman 423. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai mereka yang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah pagi dan sore. Apa rizalnya? Apa hasilnya? Walladzi yusalli 'alaikum, Allah akan melimpahkan rahmatnya. Wa malaikatuh, malaikat akan mendoakan. Subhanallah. Orang yang saja rajin berzikir bersama Allah dan bersama malaikat. Surah apa tadi? Surah Al-Ahzab ayat 41, 42 dan 43. Ayatnya pendek. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai mereka yang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya, tidak ada batas. Kalau 1000 itu masih sedikit. Kita cadangkan tadi 1000. Sedikit 1000. Diperbuat dulu anak-anak itu dilatih. Berbaca 4 rukun 6 rukun 1 hari. Belum baca Quran lagi, belum tahajud lagi. Subhanallah. Subhanallah.
dalam surah Jumat tadi menyuruh berzikir banyak. Sesudah surah Jumat itu surah Munafiqun. Dalam Quran ada surah Munafiqun. Ayat 9 surah Munafiqun halaman 555, cantik halamannya ya. 555 555. Ini melarang kita lalai daripada zikir. Ia mengakibatkan Anda itu rugi. Faktor yang merugikan hidup, lalai daripada zikir. Di sini dibuatkan dua faktor yang membuat orang itu lalai, yaitu harta dan keluarga. Ini ayatnya berbentuk larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai mereka yang beriman, kamu jangan dilalaikan oleh harta benda dan anak cucu dari zikir. Gara-gara harta, gara-gara kerja, tidak sempat berzikir. Gara-gara anak, keluarga, istri, tidak sempat berzikir. Ajaklah istri itu berzikir. Ajaklah keluarga itu berzikir. Jadikan rumah anda rumah zikir. Orang yang lalai daripada berzikir disebabkan harta pun dan anak. Ada lagi faktor lain lagi ya. Faktor perintah ini kata ulama ada 4. Di sini disebutkan 2. Di sini disebutkan 2, harta, keluarga. Ada lagi 2 lagi. Syaitan dan nafsu. Tidak disebutkan di sini. Faktor yang membuat itu terhalang daripada beribadah, malas berzikir, tidak ada agenda zikir dalam kehidupannya sehari-hari, dalam kesehariannya, ada 4. Di sini disebut 2, amwalukum, harta benda, wa auladukum, anak dan keluarga. Ada lagi dalam ayat lain, asyaitan dan nafsu. Kalau orang itu terintang, lalai daripada zikrullah, fa ulaika humul khasirun, rugi hidupnya. La ilaha illallah. Dalam ayat lain, orang yang malas berzikir itu, yang lalai pada zikir itu adalah karena diputak-atikkan oleh syaitan. Alhamdulillah. Perlu disemak Quran ini. Perlu disemak Quran sebagai hudal linnas, sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Dalam surah Al-Mujadilah disebutkan kenapa orang itu tidak berzikir, karena dimonopoli oleh syaitan iblis. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Istahwadha 'alaihimus syaitan, katanya. Orang itu dimonopoli oleh syaitan. Halaman 455 ayat 19 surah Al-Mujadilah. Ayat 19 halaman 544, istahwadha 'alaihimus syaitan. Orang itu dikontrol oleh syaitan. Jangan berzikir, kata syaitan. Jangan pegang Quran, jangan ke masjid, katanya. Jangan duduk dengan istri berzikir di rumah. Kasih saja keluarga ke HP, sudah selesai masalah. Istahwadha 'alaihimus syaitan. Mereka itu dimonopoli, dikontrol, dimonitor oleh syaitan. Fa ansahum zikrullah. Syaitan menjadikan orang itu lupa kepada zikrullah, tidak berzikir. Ulaika hizbus syaitan. Orang itu grup syaitan. Syaitan ada grupnya, hizibnya. Mereka itu grupnya syaitan. Yang tidak berzikir itu grup syaitan. Apa hasilnya? Rizalnya, ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Grup syaitan itu hidup rugi.
Hari ini rugi, besok rugi, lusa rugi. 1446 Hijrah rugi, 1447 Hijrah rugi. Bulan Muharram rugi, Safar rugi, Rabiul Awal rugi. Na'udzubillah. Jadi ayat-ayat zikir ini perlu disemak. Termasuk ayat yang selalu kita baca dalam sholat, paling kurang sebulan sekali, surah Taha, kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Ayat 33, 34, 35, halaman 313. Halaman 313 surah Taha, kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Agar kita berzikir kepada Allah, bertasbih banyak-banyak. Nusabbihaka katsira, banyak tasbihnya. Wa nadhkuraka katsira, banyak zikirnya. Innaka kunta bina basira, karena Allah itu memantau Anda. Apa kerja Anda? Mana zikir Anda? Mana la ilaha illallah? Mana tasbihnya? Mana istighfarnya? Mana salawatnya? Mana hauqalahnya? La haula wala quwwata illa billah. Mana hasbalahnya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mana tilawahnya? Kay nusabbihaka katsira, supaya kita bertasbih banyak-banyak. Wa nadhkuraka katsira, berzikir banyak-banyak. Innaka kunta bina basira, engkau melihat kami ya Allah, menilai kami. Balik kepada Imam Ibnu Qudamah tadi ya. Katanya apa? Kalau kamu lihat hatimu liar dalam salat, ini bagi yang salat ya. Bagi tak salat macam mana? Bagi yang salat dan menilai salatnya. Ada orang salat dia tak nilai salatnya. Dia salat tapi tak ada evaluasi. Nah, itu orang rugi juga. Itu salat saja. Salat tanpa evaluasi tidak ada nilainya Pak. Bahkan dalam hadis katanya ada orang tuh sampai 70 tahun salat, satu salat tidak diterima Allah. Karena tidak ada evaluasi, tidak ada nilai. Itu maka kita sesudah salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, astagfirullah. Itu evaluasi Pak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita mengevaluasi salat kita tadi sebelum salam lagi. Orang yang betul-betul salatnya sebelum salam dia sudah takut kepada Allah. Karena salatnya tadi lalai. Orang yang sukses salatnya sesaat sebelum salam dia mengevaluasi salatnya. Takutnya kepada Allah. Ada ayat dalam surah Al-Mu'minun, orang yang sukses ibadatnya setelah beribadat itu dia takut. Subhanallah. Ini surah Mu'minun ya. Halaman 345, 346. Apa kata di sini? Walladzina yu'tuna ma atau. Walladzina ayat 60 Pak ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ilaihim annahum ila rabbihim raji'un. أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Ditanya Aisyah bin Muhammad, ya Rasulullah, apa maksud ayat ini? Adakah maksud ini orang terlanjur berbuat dosa, mencuri, menipu, mengkhianati, menzalimi orang lalu dia takut kepada Allah? Bukan itu, kata Rasul. Orang yang ibadahnya sudah maksimal, dia takut ada kekurangan di sana sini. Sudah sholat dia takut. Orang yang tidak mengevaluasi sholatnya, tidak menilai sholatnya, sudah sholat dia kena, oh siap sholat dah, bayar hutang sudah. Nah, tidak dia evaluasinya lagi. Nah, ini kata Rasulullah,
orang yang sudah dia salat tahajud, dia dah baca Quran, dia dah sembahyang berjamaah, dia di masjid, dia berzikir, kemudian dia takut kepada Allah. Takut tadi ada kekurangannya di sana sini. Ini yang excellent, yang mumtaz, yang top. Dia beramal dengan maksimal, berusaha memperbaiki soalnya, menilai soalnya, mengevaluasi soalnya, meningkat bahasanya. Takut kalau tidak diterima Allah. Subhanallah, subhanallah. Cantik kata-kata hikmah ini ya. Dibacakan lagi. Bila Anda melihat hati Anda tidak hadir dalam salat, liar dalam salat, tidak ada khusyuk, itu sebabnya adalah lemahnya iman, maka berusahalah mencacingnya, mencasnya. Fajtahid fi taqwiyatih, katanya. Subhanallah. Maka sahabat Nabi zaman dulu, di antara amalan mereka, bila jumpa A sama alif sama ba, apa katanya? Ma'al bina nu'minu billahi sa'ad. Ayo kita mencas iman kita sejenak. Ini sekarang mencas iman ini Pak. Kita bicara kata hikmah, kita bicara hadis, kita bicara Quran. Rasa takut semakin meningkat, rasa menyesal semakin bertambah, ingin bertobat, ingin memperbaiki. Nah itu mencas iman. Sahabat Nabi dulu, ta'al bina nu'minu billahi sa'ad. Ayo kita mencas iman sejenak, sesaat. Baca ayat, baca hadis, baca kata hikmah, atau dia berzikir. Subhanallah, subhanallah. Jadi kita bisa ada agenda dalam kehidupan. Agendanya apa? Mau baca Quran sejuz sehari, mau 2 juz sehari, mau setengah juz, mau 1 halaman, mau 2 halaman, mau. Ini bisa ada agendanya. La ilaha illallah berapa? Tasbihnya berapa, selawatnya berapa? Itu maka ulama membuat namanya wirid ataupun ratib, diambil pada hadis, disusun oleh ulama. Hizib juga ada namanya wirid, ada namanya hizib, ada yang namanya ratib. Maaf. Kalau Bapak baca Quran setengah halaman, 1 halaman, konsisten, istiqamah, baca lagi, itu namanya wirid. Maka ada orang dulu pagi hari berjumpa dengan sahabatnya, ya sahabat yang ditemu itu nangis dia. Kenapa menangis Pak? Tadi malam saya tidak membaca wirid saya. Saya biasanya membaca Quran 4 juz 1 malam. Tadi malam tidak ada saya membaca. Saya kena marah sama Allah. Saya tersingkir, saya terdinding, terusir dari rahmat Allah. Kalau saya tidak dimarahi Allah, saya mesti baca zikir saya. Orang yang tak ada wirid itu Pak, bermasalah dengan Allah. Orang tak akan menjadi bermasalah dengan Allah. Na'udzubillah. Tak pegang Quran, bermasalah. Tak ada la ilaha illallah dalam kesehariannya. Padahal tadi ayat-ayat banyak menyuruh kita banyak berzikir. Tidak ada zikirnya. Bermasalah dengan Allah. Maka wajiblah kita menilai diri kita, bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan semakin dekat ya. Kita sepatutnya dalam perjalanan ini lama-lama semakin dekat. Berubah, meningkat. Nah jangan macam kata orang Mandailing itu, air lalu batu sok. Air di tengah sungai berjalan, batu besar diam saja, tidak bergerak. Nah, mungkin kalau orang Malaysia dia tidak paham permisalan ini. Nah, kata orang Mandailing, air berjalan, batu tidak bergerak di sungai. Nah, masa berjalan, usia berjalan, tahun berganti, tapi dia tidak berubah. Sama dengan batu besar di tengah sungai, sungainya berjalan, sungainya berjalan, tapi batunya tidak bergerak. Nah,
Cantik ya? Cantik perumpamaan Mandailing itu. Saya masih mencari lagi dalam bahasa Malaysianya apa. Ya karena setiap budaya itu, setiap komunitas ada budaya tersendiri. Orang Mandailing ada budayanya, orang Minang ada budayanya, orang Melayu ada budayanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jazakumullah khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.